Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afia Tasya Mutiara, NIM 18472410448 dari kelas 28D. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang teknik asesmen non-tes. Teknik pengambilan sampel pada umumnya hasil belajar siswa dari proses berpikir kognitif. Siswa dari proses berpikir kognitif saja, sedangkan untuk sikap afektif dan keterampilan atau psikomotor diperlukan instrumen lain, yakni non-tes. Non-tes tanpa tes peserta didik, melainkan observasi atau wawancara, analisis, angket, kuesioner, dan meneliti dokumen atau dokumentasi dalam bentuk sosiometri. 1. Pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan terhadap apa yang menjadi sasaran pengamatan. Pada waktu yang ditugaskan, siswa untuk mencatat ciri tanaman jagung, misalnya keadaan akar, batang, dan daun. Sebenarnya siswa tersebut sedang mengadakan pengamatan. Yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara adalah teknik belajar data atau informasi tertentu yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan. Dikenal dua jenis, yaitu wawancara tidak terpimpin dan wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin disebut juga wawancara terstruktur, telah dipersiapkan secara matang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Juga telah ditentukan terlebih dahulu, misalnya kebiasaan siswa sehari-hari, cara belajarnya, hal-hal yang disenangi dan yang tak disenangi, penggunaan waktu luang, keinginan dan cita-citanya, dan lain-lain. Malah wawancara bebas, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tanpa menggunakan wawancara baru. Bentuk yang kedua ini pelaksanaannya lebih mudah, tetapi akan mengalami kesulitan pada saat menganalisis data karena banyaknya variasi jawaban. Yang ketiga itu angket, kuesioner. Angket hampir sama dengan wawancara terstruktur. Hanya saja angket tidak perlu saling berhadapan atau tatap muka. Penilai atau guru dengan antara yang menampung siswa. Meski tanpa izin langsung, penggunaan angket lebih praktis, memberikan tenaga dan waktu. Hanya saja angket perlu disusun sebaik mungkin agar dapat menjaring semua informasi atau data yang diperlukan, karena pertanyaan dan jawaban tidak dapat diulangi. Bentuknya dapat berupa jawaban ya atau tidak. Bisa juga dalam bentuk pilihan ganda atau bentuk skala sikap. Skala sikap yang paling berisi pertanyaan rentang jawaban tertentu, misalnya dari selalu, tidak, pernah, dan sangat setuju. 4. Itu dokumentasi. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau belajar peserta didik dapat juga dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang tersedia. Daftar riwayat hidup misalnya akan sangat membantu melihat latar belakang siswa, seperti kapan dan di mana siswa, agama yang dianut, pendukung anak dalam keluarga sejak diterima jadi siswa, dari mana sekolah asalnya, apakah ia pernah tinggal kelas, apakah ia pernah meraih kejuaraan sebagai siswa yang berprestasi di sekolah, apakah ia memiliki keterampilan yang khas dan pernah mendapatkan penghargaan karena keterampilan yang dimiliki, apakah pernah menderita penyakit yang serius, penyakit yang pernah diderita, beberapa lama dirawat di rumah sakit, penyakit serius apa yang pernah diderita, berapa lama dirawat di rumah sakit. Selain itu juga dokumen yang memuat informasi tentang keadaan orang tua, seperti jenjang pendidikan, tempat dan tanggal lahir, agama yang dianut, pekerjaan pokoknya, tahap dan agak. Begitu pula dengan kondisi lingkungan sosial, seperti kondisi bangunan rumah, daerah pemukiman, ruang belajar, dan lain-lain. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.